Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan berbagai tema yang sangat menarik dan sekaligus akan menambah wawasan kita bersama. Dan pada kesempatan yang teramat baik ini, kita akan membahas tentang bagaimana menjadi seorang pembicara yang baik. Kita tahu bahwa untuk menjadi seorang public speaker ataupun menjadi pembicara yang baik tentu tidaklah mudah dan tidak semua orang bisa melakukannya dengan baik. Nah, oleh karena itu, kita ada baiknya untuk memahami berbagai hal tentang bagaimana menjadi seorang public speaker ataupun pembicara yang baik ini. Yang pertama, kita tentu akan mengenal tentang berbagai faktor yang mesti diperhatikan oleh seorang public speaker ataupun pembicara dalam rangka untuk mencapai suatu keefektifan berbicara. Nah, faktor-faktor tersebut itu yang pertama adalah faktor kebahasaan, yang mana faktor kebahasaan ini meliputi diantaranya tentang ketepatan ucapan, ketetapan yang berupa sasaran, kemudian kebahasaan itu sendiri, juga tentang penempatan tekanan, pilihan kata, nada-nada dari suara, dan juga yang berkaitan dengan durasi yang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Ini yang menyangkut faktor kebahasaan. Kemudian yang kedua yaitu faktor non-kebahasaan, di mana untuk faktor non-kebahasaan ini meliputi diantaranya tentang sikap yang wajar, kemudian penguasaan topik, juga bagaimana ketenangan dan juga ketidakkakuan di atas panggung, kemudian tentang relevansi ataupun penalaran, juga tentang pandangan yang selalu diarahkan kepada lawan bicara, tentang kelancaran maupun kesediaan dalam hal menghargai pendapat orang lain, juga termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan kenyaringan suara maupun gerak-gerik dan mimik yang tepat. Ini adalah faktor non-kebahasaan. Selanjutnya, jika kita ingin menjadi seorang public speaker yang baik atau menjadi pembicara yang handal, kita juga perlu sekali untuk mengenal berbagai ciri dari seseorang yang bisa dikatakan sebagai seorang public speaker ataupun pembicara yang baik. Ciri-ciri yang pertama yaitu pembicara tersebut mampu dalam hal memilih
topik yang tepat. Seorang pembicara atau public speaker haruslah memiliki kemampuan dalam hal memilih materi ataupun topik pembicaraan, terutama pembicaraan dengan topik-topik yang menarik, aktual, dan juga bermanfaat bagi audiens. Dan juga tidak ketinggalan selalu untuk mempertimbangkan minat, kemampuan, dan juga kebutuhan dari para audiens. Kemudian ciri yang kedua yaitu bahwa seseorang jika ingin menjadi seorang public speaker ataupun pembicara yang baik, maka dia harus menguasai materi. Seorang public speaker atau pembicara yang baik akan dengan senang hati dan tulus sekaligus ikhlas untuk mempelajari, memahami, menghayati, dan juga menguasai materi yang akan disampaikannya. Ini adalah ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga yaitu bahwa seorang public speaker atau pembicara yang baik haruslah dapat menguasai audiensnya. Seorang pembicara atau public speaker yang baik tentu akan pandai dalam hal menarik perhatian dari audiens dan juga dapat mengarahkan sekaligus menggerakkan audiens ke arah pembicaraan yang sedang maupun akan dilakukan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ciri-ciri dari seorang public speaker yang baik adalah dia haruslah memahami tentang latar belakang audiens. Tentu sebelum seorang public speaker yang baik itu tampil, maka dia haruslah terus untuk berusaha mengumpulkan berbagai informasi tentang audiensnya. Ini juga penting. Kemudian yang kelima yaitu bahwa seorang public speaker yang baik haruslah memiliki kemampuan linguistik yang baik. Seorang pembicara ataupun public speaker haruslah dapat memilih dan menggunakan kata, ungkapan, maupun kalimat yang tepat guna menggambarkan jalan pikirannya dan juga dapat menyajikan materi dalam bahasa yang efektif, sederhana, dan tentu saja mudah untuk dipahami. Kemudian ciri yang keenam yaitu bahwa seorang public speaker yang baik haruslah mengetahui situasi. Seorang pembicara ataupun public speaker yang baik tentu haruslah memiliki kemampuan dalam hal mengidentifikasikan hal-hal yang berkaitan dengan ruangan, waktu, peralatan penunjang dalam hal berbicara maupun suasana. Ini yang keenam. Kemudian ciri yang ketujuh yaitu bahwa seorang public speaker yang baik haruslah mampu dalam hal membangun kontak dengan audiens.
Seorang pembicara yang baik ataupun public speaker yang baik harus betul-betul memahami reaksi dan perasaan audiensnya. Juga berusaha untuk mengadakan suatu kontak batin dengan para audiensnya melalui berbagai cara, misalnya dengan pandangan mata, dengan perhatian, dengan anggukan, ataupun bisa juga dengan senyuman. Itu tadi beberapa ciri dari orang-orang yang dapat dikatakan menjadi seorang pembicara ataupun public speaker yang baik. Selanjutnya, untuk menjadi seorang pembicara ataupun public speaker yang baik, ada beberapa sikap mental yang harus terus dijaga. Sikap mental apa saja itu? Yang pertama adalah sikap mental yang berkaitan dengan rasa komunikasi, di mana pembicara yang baik tentu akan berusaha untuk menumbuhkan suasana komunikasi yang erat. Respon yang diharapkan dari audiens tentunya adalah komunikasi yang aktif. Itu yang pertama. Kemudian sikap mental yang kedua adalah rasa kepemimpinan, di mana rasa kepemimpinan yang berkaitan dengan aktivitas berbicara di depan publik atau audiens ini adalah rasa tentang kepercayaan diri dari seorang public speaker atau pembicara, bahwa dia sebagai seorang pembicara haruslah mampu mengatur, menguasai, dan menjalin suasana akrab dengan audiensnya, dan juga harus mampu menyampaikan berbagai ide ataupun gagasan dengan baik. Kemudian sikap mental yang ketiga yaitu yang berkaitan dengan rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini tentu akan dapat meminimalisasi keraguan, sehingga seorang pembicara yang baik akan merasa yakin betul dengan apa yang disampaikannya. Nah, itu tadi beberapa sikap mental yang memang harus mutlak dimiliki oleh seorang public speaker ataupun pembicara yang baik. Lantas muncul juga mungkin pertanyaan sederhana. Lalu bagaimana cara agar kita bisa meningkatkan kemampuan public speaking kita? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Ada beberapa cara yang memang harus kita lakukan jika kita ingin menjadi seorang pembicara ataupun seorang public speaker yang baik. Yang pertama adalah tentu ada satu kata yang tidak bisa ditawar, yaitu latihan, latihan, dan latihan. Rasa gugup itu dapat diatasi dengan baik jika kita terus dan terbiasa berlatih dan mempersiapkan diri dengan baik sebelumnya. Nah, untuk yang pertama ini, latihan dan latihan terus ini, caranya bisa bermacam-macam. Yang pertama, misalnya kita bisa meluangkan waktu sejenak
untuk terus berlatih dan mempersiapkan diri dengan membaca ulang berbagai catatan yang akan disampaikan pada saat kita berbicara. Kemudian yang kedua, kita juga dapat melakukan aktivitas merekam semua pembicaraan melalui video agar kita juga bisa melihatnya, terutama untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi. Dan yang ketiga, kita juga bisa melakukannya dengan meminta tolong kepada teman atau orang-orang yang dekat dengan kita untuk mendengarkan rekaman-rekaman yang telah kita buat dan meminta mereka untuk memberikan kritik ataupun saran. Nah, ini yang pertama berkaitan dengan latihan, dan terus latihan. Kemudian cara yang kedua adalah kita bisa mempelajari teknik dari para public speaker yang telah berpengalaman. Cara ini merupakan salah satu cara yang dapat dikatakan terbaik untuk memperkaya kemampuan berbicara di depan audiens. Karena para profesional atau mereka-mereka yang telah memiliki jam terbang tinggi atau profesional pasti memiliki teknik berbicara yang mumpuni dengan pengalaman yang berlimpah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa harus memahami audiens. Di saat kita berbicara di depan audiens, maka kita tidak berbicara dengan diri kita sendiri, melainkan dengan audiens. Ini perlu disadari. Oleh sebab itu, maka kita mesti memahami terlebih dahulu tentang siapa saja audiens yang ada di hadapan kita. Hal ini tentu akan dapat membantu kita untuk menyampaikan gagasan ataupun pesan yang tepat kepada audiens kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita juga bisa dengan cara melatih gaya tubuh, di mana kombinasi antara ekspresi wajah, kemudian juga gerak tangan ataupun gerakan tubuh itu merupakan sesuatu yang teramat penting sekali untuk kita perhatikan, karena ini dapat menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita sebagai pendukungnya. Jangan sampai gerak tubuh kita itu hanya terpaku di satu sudut ruangan saja. Begitu pula dengan pandangan mata kita, jangan hanya tertuju kepada satu titik saja. Kuasailah panggung sebaik mungkin agar kita dapat membawa atmosfer yang baik sehingga akan mendukung terciptanya kondusivitas dari aksi-aksi kita di dalam menjalankan seni berbicara di depan audiens. Nah, dengan berbagai cara ataupun metode latihan tadi, tentu kita tidak bisa secara instan tiba-tiba menjadi seorang pembicara yang hebat, menjadi seorang public speaker yang ulung. Siapapun dia haruslah melewati berbagai tahapan dari mulai belajar, berkembang dan menjadi profesional. Nah, itu tentu membutuhkan waktu dan membutuhkan
ketelitian serta ketekunan dalam mempelajari berbagai hal tentang bagaimana menjadi seorang public speaker ataupun pembicara yang baik dan mumpuni. Demikian pembahasan singkat kita tentang bagaimana menjadi seorang public speaker ataupun pembicara yang baik. Kita akan teruskan dengan pembahasan berbagai tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.